budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Bukti Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantu mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan edukasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Bukti. Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Arifin di acara Gesah Banyuwangi. Sore hari ini JTV Banyuwangi mengudara dari Hadi Mulyajaya Volleyball Arena, Dusun Cemeduk, Desa Celuring, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, pada sore hari ini JTV Banyuwangi berkesempatan dialog dengan para pengurus Hadi Mulyajaya Arena yang kebetulan ada di belakang saya ini adik-adik pelajar siswa sekabupaten Banyuwangi sedang melaksanakan pelatihan. Nah, tentu kita sangat berbangga JTV berkesempatan dialog langsung dengan para pengurus Hadi Mulyajaya Arena. Yuk kita sapa saja. Pertama, beliau adalah Bapak Yoga Ferry Christian sebagai ketua. Sehat Mas Yoga? Syukurlah sehat Bapak. Ya, ini karena masih muda Mas saja ya. Siap, silakan. Kalau Bapak kelihatannya, karena lebih muda dari saya kelihatan. Umurnya berapa Mas Yoga kalau sekarang? 33 Bapak. Jauh. Berarti sekelas anak saya begitu. Mas Yoga, sebelum teman-temannya diperkenalkan juga, siap, Mas Bapak. Yoga, saya berikan kesempatan untuk menyapa pemirsa JTV yang ada di rumah karena ini ditonton. Terkadang TKI kita yang di luar negeri ini juga nonton lewat live streamingnya kita. Sekaligus nanti Mas Yoga bisa memperkenalkan narasumber bertiga. Akan Mas Yoga ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, pemirsa JTV dimanapun berada. Di sini kami sangat berterima kasih dengan adanya JTV. Ini wow, luar biasa lah. Ini baru pertama kali kami berhadapan dengan pemirsa JTV bersama dengan kru yang ada di tempat ini. Suatu anugerah buat saya. Boleh berada di
depan kamera di televisi, ya hubungannya untuk memperkenalkan tentang ini. Perlu kami kenalkan, nama saya Yoga Ferry Kristanto. Saya di sini dipercayai untuk menjadi ketua atau mengkoordinatori teman-teman yang ada di sini semuanya. Oke, ya. Dalam keseharian kami adalah seorang guru yang mengabdi di Banyuwangi Di mana? SMK Negeri Darul Ulum Muncar, Bapak. Oh, Iya. di Darul Ulum Muncar. Ya, Iya. ini teman-teman Darul Muncar, kepala sekolahnya terutama. Iya. Kepala sekolahnya siapa, Pak John? Oh, Pak Pak Umar. Umar, Ya, iya. ini ada guru Pak Umar yang tampil menyaingi jenengan, tapi tampilnya yang menyaingi. Ya. Makasih, Iya, Mas. terima Ika, kasih. Ya. Kami juga Bawa teman. membawa narasumber Pasukan di sini, ya? pasukan kami dari HMD Volleyball Academy. Di sebelah kanan saya di sini ini adalah Mas Yogi Pratama. Yogi mana mic-nya tadi? Ya, bisa ditapa Mas Yogi ya. Iya. Jadi, langsung aja. Mas Yogi ini sebagai koordinator pelatih di HMD Volleyball Academy. Nggih. Beliau kesehariannya bekerja di Pelindo Banyuwangi, Bapak. Banyuwangi, luar Nggih. biasa. Teman-teman Pelindo, ini ada karyawannya yang di sini, kebetulan ini saudara Nggih. Mas Yoga ya, Mas Yogi ya. Ya, Yoga Yogi ini, Pak. Yoga Ya. Yogi ya ini ya. Kemana-mana Yoga Yogi. Terkenalnya di HMD itu Yoga Yogi intinya. Terus Bukan kembaran ini ya. bukan. Siam Pak. Terus di sebelahnya Mas Yogi ini adalah komite sekolah akademi kita. Ya, ini adalah kita punya struktur organisasi yang memang benar-benar kami ingin kedepannya itu luar biasa. Intinya gitu. Beliau adalah Bapak Sungkowo, tempat tinggalnya di Genteng. Ya, di Genteng Curah ya. Tangi Genteng. Oh, di Curah Tangi Nah. style ini ya. Ya. Kebetulan Bapak ini juga seorang guru, Pak. Ya, mengajar di Kaligondo 4, SD Kaligondo Oh, 4. Nggih, beliau ini yang mau bekerja sama dengan kita, orang-orang tua yang peduli kepada kita. Nggih. Terus di sebelahnya Pak Sungkowo itu adalah Pak Yoyo. Nah, Oh, Pak Yoyo. ini masternya sepak bola voli dulu. Masternya bola voli dulu. Ya kan? Di sini Pak Yoyo ini bertugas sebagai pengawasnya kita. Oke. Pengawasnya pelatih. Lek gak ono penere pelatih, beliau ini yang meluruskan kita. Oke, Intinya luar gitu. biasa. Beliau ini juga sebagai wirausaha yang sudah luar biasa lah pokoknya. Iya, nanti bisa. Oke. Langsung Tepuk tangan aja. yang meriah untuk kita Ya, terima semuanya. kasih. Pemirsa JTV hadir juga di kanan saya ada ibu-ibu Wali itu ya, Wali. Ini juga sebelah kiri Wali juga. istrinya juga ini ya. Oh, wali-wali juga saya kira istrinya. Di belakang saya juga ini lagi berlatih adik-adik pelajar sekabupaten ini ya, sekabupaten sedang berlatih di Hadi Mulya Jaya Arena. Sekali lagi kita support mereka, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya ya. Kita cerita dulu ini Mas Yogi. Mas Yoga, kalau Yogi sebelah ya, ini Mas Yoga. Ini apa sebenarnya Mas yang menginspirasi kemudian muncul Hadi Mulya Jaya Arena ini Mas? Bisa cerita dulu Mas. Ini Siap. kisah ceritanya kayak Iya. apa ya? Kalau mau bercerita mulai dari awal sampai akhir itu panjang, Bapak. Awal saya mengenal dengan namanya Bapak Hadi Mulya Jaya ini, saya belum tahu Bapak Hadi itu yang mana orangnya. Berawal dari sebuah telepon, beliau ini menghubungi saya, nggak tahu dapat nomor saya itu dari mana, dan kebetulan saya di sini itu sebagai Ketua Karang Taruna Ceruring. Oh, Ya. Karang Taruna Jelas. Beliau ini menghubungi saya, Mas bisa datang ke rumah. Kebetulan rumahnya di depan GOR. Beliau ini asli orang sini, cuma sukses di luar. Oh, Jadi seperti iya. bukan luar negeri. Oh. Intinya gitu, tetap aja di Indonesia luar masih Banyuwangi. Iya. Oke, seperti oke. itu. Datanglah saya ke rumah. Kebetulan itu juga saya, karena saya nggak mau sendiri, saya mengajak ketua RT, ketua RW di sini dan ada tokoh pemuda juga.
beliau itu menyampaikan kepada saya, Mas, saya itu kepingin sumbang sih kepada dusun, kira-kira dalam bentuk apa. Nah, ketika menyampaikan kepada saya ini juga bingung Pak, saya nggak tahu mau menyebutkan apa. Orang ini baru ketemu dengan saya hari ini kok sudah menyampaikan. Awalnya padahal nggak kenal ya Mas? Saya nggak kenal. Oh, iya. Saya nggak kenal sama sekali, hanya tahu namanya tapi juga nggak tahu orangnya. Oh, iya, enggak. Seperti itu. Akhirnya Bapak ini menyampaikan, Mas, saya itu kepingin membuat lapangan bola voli. Bagaimana? Kebetulan juga di Dusun Cemetuk ini tidak ada Pak yang namanya lapangan bola voli. Ya, ada lapangan bola voli dulu, tidak ada yang berlatih, digunakan rumah. Intinya gitu, digusurkan jadi rumah seperti itu. Ada juga di sini lapangan bola voli tapi tidak standar, lapangan bola voli plastik seperti itu Pak. Betul. Nah, dengan senang hati kami mengiyakan bersama dengan ketua RT yang ada di lingkungan sini, ketua RW yang ada di lingkungan sini, seperti itu. Nah, singkat cerita, besoknya itu Pak, langsung beliau itu memberikan uang kepada saya. Uang? Iya, transfer. Mas, saya kepingin belakang rumah itu, belakang gor ini Pak, itu ada di sebelah itu lapangan outdoor. Ya, lapangan outdoor itu dulunya itu jati-jatian. Mas, saya kepingin di tengah-tengah lapangan jati itu ada lapangan bola voli. Jadi mulai dari awal yang tahu tentang lapangan di sini ya saya, intinya gitu. Saya mengajak lingkungan setempat dan anak-anak muda di sini untuk membangun yang namanya lapangan bola voli ini. Ya, setelah itu lapangan bola voli ini jadi. Itu tahun berapa itu sampai dipanggil itu Mas? 2023. Oh, 2023. Oke. Tepatnya Januari 2023. Jadi lapangan outdoor ini Januari 2023 mulai bangun, Pak. Oh, outdoornya berarti ya? Lapangan outdoor yang ada di sebelahnya ya? itu. Itu Januari 2023. Kalau bisa digunakannya ya mungkin sekitar Februarian lah. Nah, tapi kalau proses pembangunannya di Januari. Ketika itu beliau ini datang. Yang latihan banyak, lingkungan masyarakat anak-anak muda itu banyak sekali. Ketika beliau datang ke sini ngobrol lah sama saya, Mas gak kepingin tah membuat sebuah sekolah bola voli. Saya ini basicnya bukan di bola voli Pak. Kalau mungkin orang banyak tahu, saya ini basicnya di sepak bola. Bola voli isone mek gur main, hanya itu pun hanya bisa-bisaan saja. Dari situ saya langsung teringat dengan teman saya, Mas Yogi ini. Ini teman kuliah ya teman dolan, karena beliau ini pemain bola voli yang sudah terkenal melalang buana, intinya gitulah. Yang memporak-porandakan Jawa Timur dulu ya mungkin beliau ini. Wis terkenal intinya gitu loh Pak. Saya punya gambaran pikiran saya langsung ke Mas Yogi. Akhirnya saya bawa Mas Yogi ketemu dengan Bapak Hadi. Nah, akhirnya saya bercerita dengan ini. Oke, kita buat yang namanya HMD Volleyball Academy. Ya, ketika itu jadi kita buat promosi. Awalnya adalah anak-anak yang berada di sini. Lambat laun ketemu Bapak datang lagi ke sini. Ketika Bapak datang ke sini, kondisi cuaca itu hujan, Pak. Anak-anak yang berlatih itu cukup banyak. Hujan dan gak bisa berlatih karena kondisinya berada di outdoor. Kalau sudah basah, licin dan gak bisa digunakan. Malamnya langsung ngajak rapat saya dengan Mas Yogi ini. Mas, piye Mas kalau misalnya buat gor bahasa-bahasa seperti itu? Pikir saya hanya bahasa-bahasa omongan biasa. Bahasa basi dia. Iya. Ternyata besok itu sudah kita suruh untuk mendatangkan tukang. Ya, bereskan semuanya dan jadilah gor ini Pak. Kalau namanya HMD Volleyball Academy ini kita mulai berdiri itu di 26 Agustus. Ya, itu masih berada di lapangan outdoor. Di samping ya. Iya. Nah, itu 26 Agustus 2024.
ya Mas, ya 2024. Berarti baru tahun kemarin Baru nih ya. tahun kemarin. Ya kami sangat bersyukur dengan adanya ini, sangat membantu kami, meskipun kami ini bukan orang bola voli, kami dunianya tapi dunia olahraga ya. Olahraga. Oke. Ya, akhirnya bisa membantu menjembatani anak-anak yang punya basicnya di bola voli. Sekali lagi, kalau secara pribadi kami ini nggak bisa mikir otak, intinya seperti itu Pak. Luar biasanya Bapak ini kepeduliannya terhadap bola voli khususnya. Dan bisa di saja Banyuwangi. ini akademi bola voli satu-satunya di Banyuwangi Mas. Kalau akademi bola voli di Banyuwangi itu sebenarnya banyak Pak. Oh. Ketika kami kongres kemarin itu sekitar berapa Mas? 12. Sekitar 15 ya yang terdaftar di PPVSI Banyuwangi. Kami ini termasuk yang paling baru. Tapi kami berusaha bagaimana kami bisa menjalin kerjasama dengan para sekolah bola voli yang ada di Banyuwangi, gimana kami bisa menjembatani untuk ke depan ini anak-anak bisa bermain di level yang lebih baik Oke, lagi. luar Seperti biasa. itu Bapak. Tepuk Ya. tangan untuk Mas Ya. Yoga. Nanti kita sambung lagi. Gantian Mas Yogi. Ya. Mas Yogi bisa ditambahkan tadi cerita dari Mas Yoga tadi yang sebenarnya jenengan juga tidak kenal ya dengan Pak Adi ya. Sama sekali, Pak. Oh sama sekali. Jadi Sama teman sekali. teman karena teman kuliah. gitu ya? Teman kuliah. Ini yang ngajak voli itu saya dulu. Oh, Sebelumnya bukan voli, sepak bola basicnya. tapi dulu bodinya Mas Yogi seperti ini, Pak. Oh. Dulu jadi dulu 2011 saya itu menjuarai Porprov Jawa Timur di Kabupaten Kediri. Saya dapat medali emas dulu di sana. Tahun berapa itu Mas? 2011. Luar biasa. 2011 itu Sampai makili Banyuwangi zaman itu mewakili ya? Banyuwangi. Oh. Mewakili Banyuwangi dulu itu. Belum. Masih sispek, Pak. Ya, ringkas cerita Mas. Oke, singkat cerita Iya. Mas Ferry menghubungi saya. Kebetulan saya itu baru pindah dari Surabaya, Pak. Saya 10 tahun kerja di Pelindo Perak. Oh ya Allah, di Perak ya? Iya, di Perak. Mas Ferry, saya di rumah bulan 3 kalau nggak salah. Mas Ferry telepon saya, Mas, sore ini gak apa-apa kan? Apa? Terus rahasia, terus saya kesini, baru ide itu dia muncul untuk membuat akademi. Gitu. Tapi sebenarnya jenengan kaget ya, dia tenan toh akademi gitu. Itu, Iya. itu sama istri saya itu berunding dulu malamnya. Tenan apa enggak gitu. Tenan ya. Akhirnya hari ini jenengan di sini kapasitasnya sebagai apa Mas Yogi? Saya koordinator pelatih, Mas. Apa sebenarnya apa fungsinya apa itu? Saya koordinator pelatih di sini, saya koordinator para pelatih dari usia dini sampai SMA U19. Oh, kalau jumlah pelatihnya berapa Mas Yogi? Ada 8 di sini. Oh, Sama asisten. sama asistennya ya. Ada 8 di sini. Kalau sistem latihannya gimana Mas Yogi? Untuk sistem latihannya kita sesuaikan pada usia, Pak. Kita sesuaikan pada usia. Kalau usia dini SD sampai pemula itu kita latihan sendirikan, terus menginjak menengah saya sendirikan, terus yang U17 sampai U19 saya sendirikan. Ya. Kalau jumlah siswanya Mas sudah? 150, Pak. Luar biasa. Padahal baru dibuka, belum di launching ini ya Mas? Belum. Kalau di launching resmi pembangunan gedung ini, karena pembangunan gedung ini belum 100% selesai Pak. belum Ini masih 90% lah. Ya, kita hanya tinggal pengecatan Finishing saja, ini ya? hanya finishing aja. 150 itu mulai data yang masuk ke kita itu 150 ya, yang aktif karena mungkin kerja atau terkendala dan sebagainya itu sekitar 100-an. Jadi yang terdaftar ke kita masuk sistem kita 150 seperti itu. Mas Yogi lagi. Ya. Mas Yogi dari seminggu itu berapa kali biasanya anak-anak latihan? Tiap hari, Pak. Oh tiap hari ya? Tiap hari latihan. Jamnya? Jamnya jam 3 Sampai maghrib? sampai selesai. Oh. Sampai selesai materi. Oh sampai. Tapi untuk hari-hari biasa ya, Pak ya. Kalau Itu. puasa begini? Nanti ada jamnya terus jadwalnya. Mungkin dimepetin sama berbuka atau setelah tarawih nanti bisa kan. Gitu ya, ya. Tepuk tangan untuk Mas Yogi, nanti kita sambung, waktunya masih panjang. Kita ke Pak Sungkowo. Pak Sungkowo ini juga dulu pemain nggak?
Enggak Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid murni awalnya Pak, sehingga terekrut seperti ini suatu kesempatan bersama. Berkaitan awalnya Pak ya, saya itu punya anak dari SD itu sudah mengenal bola, sehingga pernah mewakili Kecamatan Genteng untuk bola voli juara 1. Nah, sehingga Itu kelas berapa anaknya? anaknya itu? waktu itu masih kelas 5-6 Pak. SD? Iya. Nah, akhirnya dengan kesempatan yang ada di usia anak saya cari-cari di mana ini yang bisa menampung minat bakat anak saya. Dari Genteng, Jajak, Keliling, sampai Rogo Jampi. Kok temu-temu di bawah pohon jati ini Pak? Yang tadi disampaikan Pak Yoga sama Pak Yogi, udan-udan, kasihan sekali anak-anak sampai rambut dan kakinya, sepatunya Pak, semua itu becek. Tapi alhamdulillah dengan berkah hujan itu mungkin Pak nggih. Terus anak saya mulai perkembangannya lebih baik dari hari ke hari, di mana juga organisasi yang awalnya HMD ini belum terorganisir manajemen seperti ini. Alhamdulillah kok dengan yang disampaikan Pak Peri dan Pak Yogi tadi mengerucut ke sebuah manajemen Pak. Demi menyelamatkan anak-anak, prestasinya biar tidak sampai di sini saja, sehingga bagi anak-anak yang berbakat, potensinya bagus, bisa ditampung di jenjang yang lebih tinggi. Sehingga saya lihat perkembangannya lebih bagus, kita kumpul-kumpul, diundang, akhirnya dibentuk manajemen. Yang nggak tahu dari teman-teman wali murid sekian banyak, kami akhirnya ditunjuk untuk mewakili komite Pak. Kalaupun sekolah kan ada, katakan manajemen sekolah, ada komitenya, sehingga sebagai penyambung lidah dari manajemen ke wali murid, ke anak-anak, kalau ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan, dimusyawarahkan, kami dibentuk komite, ketua, sekretaris, bendahara. Alhamdulillah mungkin Pak Dodi sebagai sekretaris, bendahara Bu Yuli, yang mana saya sementara dipercaya sebagai ketua komitenya di akademi ini. Sehingga kita tetap memacu Pak untuk tetap semangat. Manajemennya Pak Ferry ini gimana tindak lanjutnya dengan apalagi HMD ya, Pak Hadi itu. Pak Hadi itu luar biasa Pak. Kami baru kenal orangnya, kami bukan siapa-siapa Pak. Sementara kami nggak kenal ini semua teman-teman yang di depan ini. Bahkan Pak Hadi pun saya nggak kenal. Saya guru di SD Kaligonto 4, jauh di sana, Genteng Pak, saya alamatnya Pak. Kebetulan ini mungkin teman-teman Korwil dari Kecamatan Genteng ya. Korwil ini disapa dulu. Monggo, anak-anak Genteng yang punya potensi volleyball dimasukkan manajemen di HMD sini. Insya Allah kayak teman-teman sudah ada yang ke tingkat provinsi, juga tingkat pelajar nasional Pak ya. Apa Pak Rida apa siapa itu ya. Sehingga mudah-mudahan dengan bantuan Pak Hadi ini anak-anak Banyuwangi Pak, semuanya nanti yang punya talenta volleyball bisa tertampung di sini, dan anak-anak yang punya usia dini dan U15, 17, 19 langsung tertampung di klub yang punya potensi Pak, sehingga bisa direkrut ke Pinprop ya. Itu nanti ya bisa tingkat nasional Pak, bahasanya ke sana. Mudah-mudahan dengan adanya gedung semegah ini, manajemen kita semakin bagus, rekrutmen anak-anak juga semakin banyak, yang notabene sementara ini sudah masuk 150-an anak didik kami semua Pak, dan prestasinya tadi dari bapak-bapak manajemen termasuk pelatihnya, mohon maaf Pak, dulu masih perutnya nggak seperti ini pernah menjuarai, dapat emas Mas ya. Iya, di Kediri tambah dulu. sejahtera sekarang Pak. Sekarang ikut HMD tambah sejahtera ini Pak. Mungkin itu Pak dari saya mungkin ya. Terima kasih Pak Sukowo. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Sukowo ya. Kita ke Mas Yoyo dulu. Mas Yoyo ini pelatih tahun berapa? Pemain tahun berapa Mas Yoyo?
Ya, saya perkenalkan, sebelumnya selamat sore dari pemirsa JTV, salam olahraga dari HMD. Kalau dibandingkan dengan teman-teman ini, mungkin dari teman-teman ini nggak tahu pada waktu saya bermain ya, karena ini Mas Yogi, Mas Yoga ini kelahirannya hampir sama dengan anak saya. Jadi saya itu era 90 sampai 2002. Nah, sekitar itu. Nggak tahu Mas Yogi sama Mas Yoga ini kelahirannya Saya berapa? sudah lihat Mas. Sama ya. Ya. Lain Mas Yogi, lain Mas Yoga, juga lain Pak Sungkowo. Jadi saya kenal dengan Pak Hadi itu mulai sekitar tahun 85 atau 84, 85 saya sudah kenal sama Pak Hadi. Oh, 84. Sekitar tahun 85, 86 Pak Hadi itu belum seperti sekarang. Jadi keadaannya itu masih sangat-sangat sederhana sekali. Itu dari Pak Hadi. Setelah sekitar tahun 87 Pak Hadi ke Surabaya, saya pernah ke sana juga. Itu mulai merangkak menjadi orang yang boleh dikenal di sana dan akhirnya sukses di sana. Itu riwayatnya Pak Hadi. Ya, di luar Banyuwangi. Sampai yang kemarin itu saya enggak tahu apa yang menjadi rencana Pak Hadi, enggak tahu. Saya digoling terus. Ternyata sudah menghubungi Pak Ferry sama Mas Yogi mau mendirikan lapangan voli yang di sini. Karena Pak Hadi tahu ketika sekitar tahun 90, 91 bahwa saya sekitar tahun 94 saya itu dibawa Pak Hadi untuk ikut latihan di Samator sana. Itu pada waktu sekitar tahun 94. Mas Yoyo, Pak Hadi ini dulu pemain voli juga loh? Enggak. Pak Hadi itu murni penggemar voli. Penggemar voli Samator pertama, Pak. Dia, Pak. Boleh dikatakan kalau ada event di mana-mana Pak Hadi memang siap untuk datang. Jadi hanya biaya, memang orangnya di hatinya itu ada voli, tapi sedikit pun Pak Hadi tidak bisa voli. Itu keistimewaan dari Pak Hadi seperti itu. Sedikit saya lanjutkan. Ketika Pak Hadi mau bangun ini, saya ditelepon, akhirnya saya melihat itu yang lapangan yang masih di indoor itu di outdoor. Ya, di outdoor itu saya lihat mulai berjalan. Itu saya masuk. Ketika itu belum masuk. Karena memang prinsip saya sebetulnya saya sudah memang gantung sepatu. Saya tidak mau. Anak saya ikut voli tapi saya tidak mau. Gumpul di voli sudah masa saya sudah habis. Jadi anak saya latihan voli saya titipkan orang. Saya nggak ikut-ikut. Itu riwayat saya seperti itu. Sampai akhirnya Pak Hadi membangun gedung ini. Hari saya rumah bagaimana caranya biar saya ikut untuk mempunyai gedung inilah. Jadi mengelola dengan teman-teman itu bagaimana caranya biar setidaknya apa yang menjadi keinginan Pak Hadi itu terkabulkan untuk menjadikan anak Banyuwangi berprestasi di dalam voli itu. Ya. Akhirnya jenengan mulai kapan bergabung di sini, Pak Yoyo? Sebetulnya saya sudah lama untuk ke sini, tapi untuk masuk ke pengurusan ini boleh dikatakan belum begitu lama. Ya berapa bulan yang lalu lah. Ada kalau 7-8 bulan yang lalu saya itu, walaupun sebelumnya saya sudah ikut melatih, tetapi menjadi pengurus yang resmi itu sebetulnya belum lama. Walaupun saya sudah itu. Dan hari ini profesinya jenengan sebagai pengawas? Ini saya dikatakan, maaf ya sebelumnya, kalau saya dikatakan pengawas pelatih itu nggak enak rasanya. Jadi yang enak itu pelatih pengawas. Kalau pengawas pelatih itu kelihatannya, karena apa? Mas Yogi, Mas Ferry dan yang di belakang sana itu semuanya bukan orang-orang yang belajaran. Semuanya sudah pandai-pandai. Saya menyadari. Ya. Begitu juga untuk asisten pelatih itu bukan yang masih belajar ya. Tapi asisten pelatih pun mereka juga sudah pandai-pandai sekali. Apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus dikerjakan, dia sudah tahu semua. Ya, intinya tinggal ini aja ya, Mas. Merevitalisasi, membangkitkan semangatnya teman-teman ya. Jadi di sini saya itu bukan pengawas pelatih tapi pelatih pengawas. Apa yang saya lakukan? Saya melihat memang kalau kita lihat untuk yang anak-anak itu jumlahnya tidak sedikit, sekitar berapa Mas? 60.
Enggak, untuk anak-anak saja, yang kecil. Ya, sekitar 90. 90 itu kalau dilakukan oleh 3 orang itu kelihatannya kualan. Kalau ada beberapa yang boleh dikatakan langkahnya salah, pukulannya salah. Nah, itu ketika itu saya lihat, saya panggil beberapa anak itu, saya panggil. Saya benahi sendiri, setelah saya benahi, ayo masuk lagi. Nah, masuk lagi. Nanti ada lagi, saya ambil lagi, saya benahi lagi. Nah, seperti itu. Begitu juga anak-anak yang dipegang sama Mas Yogi. Karena apa? Kalau Mas Yogi itu membenahi anak satu, kemungkinan yang lainnya nanti tidak ada manfaatnya. Jadi saya ambil beberapa anak, saya ambil, saya kasih pengetahuan ini sudah selesai, ayo masuk lagi, mengikuti Mas Yogi untuk pelajaran selanjutnya. Ya, seperti itu yang ya, saya lakukan hari-hari. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjutkan setelah yang akan lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Masih bersama saya di acara Gesah Banyuwangi dari Hadi Mulyajaya Arena Volleyball Cemeduk Celuring. Saya masih berdialog dengan para pengurus. Mas Ferry,
Ini luar biasa karena akademi yang baru, tetapi memang inspiratif banget ya, karena di tengah dekat banget dengan Jajak, dekat banget juga dengan Gendeng ya ternyata. Dan di daerah Cemodo ini bisa mengumpulkan juga dengan Celuring, kan memang daerah Celuring. Nah, tentu Mas Ferry sebagai manajemen yang menahkodai ini tidak ingin juga mengecewakan publik, ya kan, tidak, karena ini juga mimpi Pak Hadi bagaimana ada talenta-talenta baru di Banyuwangi muncul, ya kayak munculnya Megatron baru lah ya Mas Ferry ya, Megatron baru. Nah, apa sebenarnya Mas yang dicita-citakan oleh para pengurus ini Mas dalam waktu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Mas? Silakan Mas Ferry ya. Terima kasih Pak. Yang jelas dengan adanya HMD Volleyball Academy ini, kami ini sebagai fasilitas buat anak-anak untuk bisa berkompetisi di jenjang yang lebih baik lagi, yang lebih tinggi mestinya ya. Intinya seperti itu. Kebetulan kami selama 1 tahun berdiri ini, kami kerjasama dengan PBVSI Banyuwangi. Kemarin kami di bulan Oktober kami bisa mengikuti kejuaraan tingkat U17, Kejurprov namanya Pak, U17 itu yang bertempat di Bojonegoro. Ya. Dari teman-teman sini juga berarti dari siswa sini juga ya. Kita sistemnya seperti itu Pak, kita ngambil 80% dari siswa kita, 20%-nya kita sistemnya seleksi. Jadi ada pemain-pemain yang punya potensi di kampung atau di tim-tim kampungnya, kita panggil, kita buka seleksi, kita masukkan di dalam skuad kita, seperti itu. Terakhir kemarin kita mengikuti kejuaraan provinsi juga di Jember, yaitu Kejurprov U19. Kita sama seperti itu tapi berbeda. Kalau kemarin itu kita 60% dari siswa di HMD, 40%-nya itu dari sistem seleksi. Dari sistem seleksi pun kita tawarkan kepada anak bahwa mau ndak bergabung registrasi kepada kita. Kalau memang bisa, ya kita ikutkan. Kalau tidak, karena apa? Kalau sudah kita mengikuti di kejuaraan provinsi itu, yang jelas anak ini sudah tergabung dalam registrasi kita di PBVSI Pusat. Oh gitu ya, seperti itu ya, Pak. Nah, dari 2 kejuaraan yang sudah kita ikuti, baik U17 dan U19 ini, terakhir kemarin kita di U19 itu kita bukan gagal sebagai saya, karena patokan kami kemarin itu hanya di penyisian grup. Targetnya penyisian. Target kita di penyisian grup, tapi di luar nalar kita, di luar pemikiran kita bisa masuk di 8 besar. Oh, luar biasa lah. 8 besarnya itu pun kita kalah bukan dengan tim wilayah terdekat kita, justru tim besar. Bukan yang tim ada kecil-kecil di Indonesia. Bukan tim ecek-ecek lah ya. Indomaret Sidoarjo. Kalah kita dengan tim Indomaret Sidoarjo, di mana tim itu sudah gudang pengalaman dan sebagainya. Dari situ kita bersyukur juga kita bisa belajar, kita menarik ilmu daripada tim besar tersebut. Karena kami pribadi di sini Pak, kami juga tidak segan-segan untuk kami boleh belajar dengan tim-tim besar. Karena kami yakin dengan kami bisa belajar dengan tim-tim besar tersebut, kita juga akan lebih besar nantinya. Mas itu. Ferry, kalau mereka ini rekrutmennya terbuka atau jenengan memang punya kuota kalau di sini? Kalau kami sangat terbuka Pak. Jadi kita tidak ada kuota-kuotaan, kami sangat terbuka sekali. Karena apa, seperti Bapak tadi sampaikan kepada kami, apakah akan muncul Megatron. Kebetulan Bapak, kita di sini kita punya yang namanya kepala pelatih, head coach. Jadi Mas Yogi ini adalah koordinator pelatih. Di atas koordinator pelatih itu ada kepala pelatih. Kebetulan kepala pelatih kita itu orang senior bola voli yang melahirkan Megatron, yang melahirkan Megawati itu, yang menemukan Megawati itu adalah
kepala pelatih kita. Namanya siapa itu? Namanya Pak Mas Udi, lebih dikenal dengan Coach Udi. Oh, Coach Udi ini anak-anaknya ada di sini nih. Beliau ini setiap 1 bulan sekali datang ke sini untuk melihat kemajuan anak-anak, progresnya anak ini bagaimana. Ketika anak ini bisa untuk dinaikkan ke level yang lebih tinggi, Coach Udi ini yang akan guide lah ya, intinya gitu. Bukan hanya Coach Udi aja. Ya, kita juga ada Coach Pedro yang saat ini menangani Petrokimia Gresik. Nah, beliau ketika libur, ketika pulang kampung pasti yang paling utama itu nyambangi kita di sini. Pedro Mas Petela ya? Pedro ya. Toser terbaik nasional zaman ini. Bukan. Itu Lodri itu Lodri ya. Pedro Lillipali. Pedro Lillipali. Ya, ini sekarang ini nangani Petrokimia Gresik di Proliga putrinya. Proliga. Dulu juga pernah timnas putri juga. Luar biasa. Jadi memang kita di sini kami berusaha, kami boleh mengenal orang-orang yang bergelut di dalam bola voli. Secara pribadi, kalau pribadi saya ini orang sepak bola. Intinya gitu Pak, orang sepak bola. Ketika saya diperhadapkan dengan seperti ini, saya juga harus mengubah mindset saya di sepak bola. Saya juga harus bergaul dengan orang-orang yang pencinta bola voli. Seperti itu Bapak. Iya. Tepuk tangan Mas Ferry, luar biasa. Mas Yogi sekarang. Mas Yogi, ini tadi kan jelas ya Mas Ferry bilang bahwa Hadi Mulyana Jaya Arena ya. Hadi Mulya Jaya Arena ini terbuka. Artinya dia memang sebagai arena baru, kemudian sebagai lembaga baru untuk adik-adik kita ini, kata Mas Ferry tadi tidak sungkan-sungkan untuk belajar. Nah, kira-kira dari tim pelatih ini ada enggak Mas Yogi yang kemudian target sparring gitu, jangka pendek, jangka menang gitu, sehingga anak-anak ini tidak jago kandang gitu loh, artinya maksudnya punya jam terbang tinggi gitu loh, silakan. Ada Mas, kita punya program itu namanya tryout Mas. Kita punya program tryout pertama ke tim-tim daerah Banyuwangi dulu, habis itu nanti kita ada tryout ke luar kabupaten dengan tim-tim partner-partner kita itu Pak. Jadi biar anak itu menguji kemampuannya setelah mereka latihan berapa bulan, berapa minggu itu biar tahu kemampuan mereka. Jadi biar di luar sana pasti banyak lebih dari saya gitu, mengukur kemampuannya. Jadi penting untuk itu kita pasti adakan tryout. Itu punya agenda berarti Mas ya. Memang ada masuk agenda dalam program ya. Ada program dari manajemen seperti itu Pak. Untuk ke sana memang ya. Iya ada program. Jadi ini kan ditonton orang tua juga. Jadi orang tua kan seneng lihat anaknya latihan saja kan ya betul penting latihan. Tetapi uji jam terbang ini kan juga penting ya untuk ngukur kemampuan. Itu kita terprogram di manajemen juga kok untuk tryoutnya kita. Ada sparringnya juga, semua terprogram di manajemen. Mas Yogi, kemudian begini Mas Yogi. Dari beberapa bulan latihan ini, Mas Yogi sebagai pelatih tentu kan sudah tahu dari kalau misalnya rasio talenta itu gimana Mas? Merata, sedang, atau memang ada yang menonjol gitu kan? Ada yang menonjol. Ada yang menonjol. Baru-baru ini kita juga ada tim cewek ya, namanya Farida itu. Dia ikut di kejuaraan nasional pelajar. Sudah ya, pelajar Jawa Timur nasional ya. Mewakili Jawa Timur untuk nasional ya. Nasional. Ini luar biasa ya. Dan juga ada satu Dino itu cowok. Kemarin ke Jurnas di Lampung. Ke Jurnas di Lampung ya. Mewakili Jawa Timur juga. Ini luar biasa ya. Belum 1 semester di launching ini ya. Tapi siswanya sudah terbang melalang buana ini ya. Iya. Yang terdekat apa ini Mas Yogi? Yang terdekat ada Kejurkap U17 Kabupaten Banyuwangi. Yang terdekat. Gitu. Jadi teman-teman ini dipersiapkan di sana saja ya. Dari kemarin kita udah mempersiapkan. Ya. Tapi kalau manajemen Ramadan ada manajemen pelatihan sendiri ya Mas Yogi? Ada. Udah kita buat programnya
untuk anak-anak usia SD atau pemula itu di jam 4 sampai jam 5 atau setengah 6. Nanti pemula 2 itu setelah traweh. Sama juga sama pemula 3 dan 4. Oh ya, jadi pemirsa ternyata manajemennya sudah sangat rapi ya, mengatur schedule, jadwal, tahapan latihan bagi adik-adik, terutama walaupun jam Ramadan tidak istirahat, tetapi waktunya saja yang sebenarnya digeser, kira-kira begitu Mas Yogi ya. Soalnya nanti kalau waktu Ramadan ini kita kendorin untuk latihannya, mereka juga nanti permainannya juga kendor. sedangkan kita dituntut untuk menyiapkan ya itu untuk kejuaraan dengan kejuaraan gitu. Oke. Makasih Mas Yogi, tepuk tangan untuk Mas Yogi. Kita ke Pak Sungkowo dulu. Pak Sungkowo, sebagai komite ini jenengan kan menjembatani, penyambung lidahnya antara manajemen dan adik-adik. Ini bagaimana Pak ngatur siklus jadwal supaya ini juga tidak benturan. Namanya juga anak-anak Pak. Ada waktunya belajar di sekolah, terus ada waktunya juga kadang ibadah gitu ya. Ada waktunya juga pelatihan. Ini bagaimana Pak? Jenengan mensiasati supaya ini juga tidak benturan. Ya pasti jenengan kan banyak pertanyaan dari wali muridnya kan, karena sebagai komite. Silakan Pak Sungkowo. Ya, terima kasih. Berkaitan yang disampaikan manajemen dan sekaligus pembawa acara, untuk komite Pak bersama wali murid dan anak-anak, alhamdulillah kerjasama kita bersama manajemen untuk mengelola waktu, di mana memang peserta didik ini semua rata-rata masih sekolah Pak. Baik rata-rata, di usia dini masih SD, SMP dan SLTA. Ini mulai SD berarti ini Pak ya? SD Pak, ya putra putri di belakang kita ini SD, SMP juga SMA. Sehingga kami dari pihak komite menjembatani antara lembaga pendidikan yang mereka sedang belajar baik di SMP, SD, SMP atau SLTA-nya, untuk mengizinkan anak-anak di jam tertentu yang dimana manajemen sedang mengadakan latihan. Kita 1 minggu di manajemen ini 3 kali Pak, 3 kali 1 minggu untuk masing-masing untuk kelas kategori SD, SMP, SMA. Jadi kalaupun kebetulan anak saya itu di mulai hari Jumat ya, hari Minggu sama hari Rabu. Itu karena laki-laki usia U15 Mas ya. Iya, itu SMP kelas 2 masihan. Jadi 1 minggu 3 kali. Kalau yang usaha SD juga 1 minggu 3 kali di celah-celah hari yang tadi Pak. Nah, sehingga kesempatan anak-anak belajar di sekolahan juga nggak terganggu. Biasanya jam pembelajaran kan 6 hari Pak. Sehingga anak-anak pulang dari sekolahan setengah 2 atau jam 1 itu di jam 3-nya sudah bisa masuk sini. Bisa latihan ya? Bisa latihan. Sehingga kita koordinasikan, manajemen membuatkan semacam surat izin dispensasi untuk kegiatan anak-anak yang ikut HMD mau diizinkan pada jam-jam yang ikut di kegiatan HMD. Toh kegiatannya sangat positif ini ya Pak. Sangat positif. Daripada kalau di rumah kan main HP anak-anak. Betul, mengurangi itu Pak, mengurangi kegiatan yang sering main HP. Kedua, alhamdulillah hasil dari kegiatan HMD ini juga berpengaruh positif untuk di lembaganya. Contoh anak saya sendiri kebetulan Pak, memang kemarin itu ya, dia itu kalau tingkat sanawiyah ya, sanawiyah itu terdiri dari 3 KKS 10 KKS Kabupaten Banyuwangi Pak. Anak saya mewakili. Nah, alhamdulillah dengan dilatih lompatan fisik bersama teman-teman pelatih sini Pak, lompatannya semakin bagus, semakin panjang. Karena di sini di drill lompat tinggi, lompat jauh untuk bisa nyemes Pak ya. Nah itu. Terus mewakili KKS Kecamatan Genteng Sanawiyah Pak, saya nggak tahu di dalam dendang ke sana. Di GOR Kabupaten Banyuwangi alhamdulillah peringkat 3. Peringkat 3 itu karena juga DIS yang terakhir 5 koma Pak kalau nggak salah.
lawannya 49 koma. Cuma karena dis. Nah, itu perbandingan berapa senti aja. Alhamdulillah, terima kasih nih dengan manajemen seperti ini, wali murid kami sebagai wakil sangat mendukung semuanya. Nah, sangat mendukung kegiatan. Yang penting positif. Kemudian di bulan Ramadan ini kami juga berharap sama manajemen tidak mengorbankan anak-anak juga yang kaitan ibadah. Ya, kemudian lagi tetap juga mendapatkan latihan-latihan yang positif. Sehingga monggo diatur yang tadinya mungkin 3 jam latihan kita pendekkan jadi 1 jam mungkin waktunya ya. Yang sementara ini nanti mulai jam 4 sampai jam 5 mungkin ya. Nanti kita koordinasi yang lebih dalam lagi Pak, karena sekarang masih puasa awal Pak nggih. Besok-besok kita ini masih lemes-lemesnya. Ya, masih lemes-lemesnya. Kemudian untuk jangka panjangnya kami sangat bukan menekan Pak nggih. Kami berharap kepada manajemen ini tolong prestasi anak-anak ini ya dilanjutkan sampai tingkat setinggi-tingginya. Tumbuhkan Megatron Banyuwangi ya, bahkan skala Indonesia. Nanti bermunculan dari HMD yang notabene gornya sudah sekian luas besar ini. Itu kedua berkaitan dengan jumlah wali murid Pak. Kami semakin membuka kesempatan monggo untuk kalangan Banyuwangi ya, dari ujung barat Kalibaru sampai Sarohan sampai Wongsorjo kita gabung dengan HMD sehingga biar bermanfaat gedung ini. Kemudian banyak muncul Megatron baru, talenta baru ya. Terus kalau sudah masuk di sini kami sebagai komite Pak memantau kegiatan pembelajaran pelatihannya. Jangan sampai anak-anak ini hadir dari rumah yang tujuannya untuk melatih volleyball sehingga terabaikan dari jumlah sekian ratus anak, lalai anak satu ini enggak ada diperhatikan katakan begitu. Sehingga alhamdulillah ini sudah terkoordinir Pak. Tadi disebutkan Bapak pengawas pelatih ini masing-masing anak juga terpantau. Enggak ada anak yang datang terus nongkrong akhirnya enggak dipantau, enggak latihan terus pulang lagi. Saya panggil juga Pak, kalau ada seperti itu anaknya juga pelatihnya saya berikan masukan. Tolong ini anak-anak orang tujuannya ke sini untuk berlatih, tolong direspon dengan baik. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Sungkawa. Matur nuwun, tepuk tangan untuk Pak Sungkawa ya. Mas Yoyo, Mas Yoyo, ini jenengan ini kan pernah sebagai pemain tim nasional ya. Dulu pernah juara apa yang terakhir Mas Yoyo kalau jenengan? Ini, maaf ya. Kalau untuk ke nasional memang dulu saya belum. Belum. Tetapi memang sepanjang karir saya itu kalau boleh dikatakan trofi saya banyak sekali. Ya kejuaraan banyak sekali. Maaf ya, nggak usah membahas itu nanti terlalu nggak enak Mas seperti itu ya. Trofi saya banyak sekali. Jadi untuk pengalaman saya itu memang karena pengalaman yang sangat banyak itu maunya saya itu saya berikan kepada adik-adik yang sekarang. Bagaimana caranya kita tuh bermain, bagaimana caranya kita tuh mendapatkan poin agar menang, itu yang akan saya terapkan. Kalau boleh dikatakan memang di sini itu bisa dipilah dari anak-anak yang masih 0 masuk ke tingkat SD. Tetapi ada juga yang usianya itu sudah kuliah baru dia senang dengan bola voli. Ya, sudah besar ya. Itu mau bersama-sama dengan adik-adik yang SD tidak mungkin. Jadi itu kita gabung dengan teman-teman yang sudah dewasa, tetapi itu dengan pantauan khusus. Nah itu boleh dikatakan ketika Mas Yogi itu melatih, otomatis nggak bisa mempelajari anak itu sendiri nggak bisa. Iya. Nah itu yang saya lihat kekurangannya di mana. Saya berikan contoh. Ada yang ingin belajar menjadi setter, tetapi kakinya itu kedua-duanya itu selalu posisinya itu sama, nggak bisa rileks, nggak bisa santai. Nah, itu harus pembenahan, sekali, 2 kali, 3 kali. Yang penting kita nggak ada putus asanya untuk membenahi anak itu, karena kemauan dia juga tinggi sekali. Ini juga ada kemarin yang boleh dikatakan masuk masih 1 bulan atau 1 bulan setengah, tetapi saya lihat permainannya sudah bagus. Memang usianya masih dini, masih SMP. Jadi ketika teman-teman sudah pulang, orang tuanya juga saya tanyai, Mak gimana kalau teman-teman pulang, putra bapak tunggu sebentar. Karena apa?
pukulannya sudah bagus, tetapi pengolahan bolanya kurang. Nah, sehingga itu saya sendirikan, saya kasih tahu bagaimana caranya kamu mengolah bola pada waktu smash. Nah itu pun nggak bisa kita lakukan hanya sekali, nggak bisa Mas. Jadi itu berulang kali, kadang-kadang sekali kita lakukan bisa, besok pada waktu main lagi sudah lupa. Nah, seperti itu. Mas Yayat, terakhir, apa Mas yang membedakan generasi muda zaman jenengan dengan sekarang Mas? Dari sisi apa misalnya? Terima kasih. Itu yang pertanyaan yang saya sangat senang sekali. Kemarin ketika Pak Hadi membangun ini juga saya katakan keliru sampean bangun seperti ini Mas. Kenapa kok nggak zaman saya dulu? Seperti itu. Jadi pembinaan yang dahulu itu tidak ada pembinaan yang seperti sekarang. Ketika sekarang itu anak tidak bisa, itu ada yang ngasih tahu Mas. Kamu harus seperti ini. Tetapi zaman dahulu enggak. Kita harus lihat. Nah, otodidak kita harus lihat. Pemain itu bisa menjadi saya harus menirukan. Tidak ada sama sekali yang ngasih tahu. Kalau tidak ada di hati, bagaimana caranya menirukan agar menjadi pemain yang baik? Kalau seperti itu, tidak akan bisa menjadi pemain baik. Jadi lebih banyak otodidaknya ya dulu lebih banyak otodidaknya. Sekarang jadi, itu enak-enaknya generasi zaman sekarang ini Mas ya. Boleh, anak sekarang itu bersyukurlah karena fasilitas sudah ada, pembinanya sudah ada. Bahkan di sini kalau kategorikan untuk fisiknya Mas Yogi sudah memberikan fisik itu tidak semaunya dia sendiri, enggak. Ada waktunya, ada konsepnya sendiri. Mas Yogi juga seperti itu. Karena dia juga umuran Mas Yogi itu sudah ada pembelajaran tentang voli sudah ada. Jadi boleh dikatakan kalau orang sekarang enggak ngawur seperti sekarang itu. Kurikulumnya ada lah ya, kurikulumnya lengkap lah. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan dialog kita pada sesi terakhir setelah yang akan lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf.
kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf yang kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu kejang, kadang saraf itu kecepit apa nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di acara Gesah Banyuwangi, Mas Ferry, Mas Yogi, Pak Sungkowo sama Mas Yoyo. Sebenarnya kita ingin berlama-lama, tapi karena waktu kita sudah panjang banget tadi diskusinya dan sebenarnya masih banyak yang perlu digali, tapi produser sudah kode-kode saya untuk segera dibatasi. Nah, pada sesi terakhir ini ada closing statement lah, harapan dan keinginan ya setengah menit sampai dengan 1 menit dari narasumber. Kalau tadi diawali dari Mas Ferry, sekarang diawali lah dari Mas Yoyo lah. Nanti gongnya nanti di Mas Ferry. Silakan Mas Yoyo. Terima kasih. Keinginan dari saya pribadi, saya menginginkan adik-adik itu menjadi yang terbaik di dalam dirinya sendiri. Kami nggak ingin ketika adik-adik itu menjadi yang terbaik harus mengenal saya, nggak kepingin. Yang penting adik-adik itu berprestasi yang sangat baik, kalau bisa ke tingkatnya internasional, nasional, itu pun yang kami harapkan. Kalau tidak, setidaknya tarkam pun tidak apa-apa, tetapi yang saya inginkan usaha yang sekarang itu memang yang terbaik untuk adik-adik. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Yoyo. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Yoyo. Pak Sungkowo silakan. Terima kasih. Berkaitan yang kami harapkan di manajemen ini untuk tetap meningkatkan kegiatan ini sebagaimana kurikulum yang sudah dibangun bersama-sama. Untuk segenap masyarakat Banyuwangi yang belum masuk HMD, monggo bareng-bareng kita isi gedung yang sekian megah ini ya, untuk anak-anak kita semua ya, dari ujung barat, selatan sama utara sana Banyuwangi, sehingga bisa yang punya talenta-talenta bisa masuk di HMD ini dengan bermunculan tadi sudah disebutkan megatron yang lebih baru lagi, sehingga bisa mewakili skala kabupaten, provinsi, dan nasional Indonesia dan seterusnya. Untuk
teman-teman wali murid semuanya dan anak-anakku semuanya yang sudah masuk HMD tetap semangat. Kita pacu anak-anak kita untuk semangat ikut di jam-jam berangkat untuk latihan HMD. Karena ada beberapa Pak, kadang-kadang berangkat tidak sampai di sini, terganggu dengan permainan teman-temannya. Oke, ya itu kita surung dengan itu semua Bapak Ibu wali murid untuk bersama-sama. Kalau ada apa-apa berkaitan manajemen, mari kita musyawarahkan bersama sehingga manajemennya tetap lancar, tidak kendor, dan kami semua wali murid tidak dirugikan atas kegiatan yang dibutuhkan anak-anak kita semua. Semoga berhasil HMD ke depannya sehingga menerbitkan ya mengorbitkan atletik baru. Oke. Sehingga tidak mubadir Pak Hadi membekali kita sebesar ini Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sungguh. Mas Yogi silakan. Oke, harapan saya prestasi anak-anak Banyuwangi itu bisa kayak zaman saya dulu Mas ya, bisa menjabat dan disegani di Jawa Timur, di Mat Besar. Selama ini setelah saya itu masih belum ada yang juara lagi di Jawa Timur ya levelnya. Itu harapan saya, mungkin bisa sampai ke nomor 1 di Jawa Timur, bisa menjuarai Jawa Timur sampai nasional. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas Yogi, tepuk tangan gongnya. Mas Ferry silakan. Terima kasih sebelumnya. Perlu kami sampaikan juga HMD Sport ini kami menyampaikan di sini kita punya 4 lapangan, 1 lapangan outdoor, 3 lapangan indoor yang digunakan untuk latihan. Selain itu kami dari pihak manajemen juga menyediakan fasilitas berupa mes. Mes berada di depan, ada kantor kurang lebih sekitar 10 kamar. Closing dari kami, HMD ini dengan adanya HMD Volleyball Academy ini bukan sebuah penghalang buat Banyuwangi. Kami datang di sini menyambut Banyuwangi untuk lebih baik, khususnya di dunia perpolian. Kami berharap masyarakat Banyuwangi bisa menerima kami dengan baik. Monggo kita sama-sama memajukan bola voli Banyuwangi. Dengan hadirnya kami di sini, kami siap memfasilitasi anak-anak Bapak Ibu semuanya, para pemirsa semuanya. Kami siap untuk menjadi jembatan buat anak-anak. Siapapun kami siap untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu lewat para pelatih-pelatih yang sudah kami sediakan. Para pelatih kami pun juga sudah kami bekali dengan sertifikat-sertifikat yang sudah masuk di dalam pelatihan-pelatihan Bapak. Jadi kami berusaha di sini untuk jadi yang terbaik buat Banyuwangi khususnya. Kami monggo semua warga Banyuwangi, kehadiran kami bukan sebagai penghalang, kehadiran kami untuk kemajuan Banyuwangi tercinta khususnya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan buat manajemen, buat para wali murid, buat siswa semuanya, buat masyarakat Banyuwangi, khususnya buat JTV Banyuwangi. Luar biasa. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, demikian tadi luar biasa. Tepuk tangan lagi yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, demikian tadi dialog kami hampir 2 jam bersama 4 orang narasumber. Mudah-mudahan dialog ini bisa menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Banyuwangi, khususnya lagi adik-adik pelajar untuk bisa bergabung dengan Akademi HMD Akademi Bola Voli di Cemeduk, Celuring, Banyuwangi. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Kita akan bertemu pada lain waktu dan lain kesempatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.